Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrin Sepali dengan NIM 0542092998 UPBJJ Medan, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yaitu kita diminta menjelaskan perintah-perintah tersebut di dalam command prompt atau CMD. Dan di sini saya sudah merangkum masing-masing fungsi dan atau manfaatnya dari perintah-perintah tersebut. Langsung saja kita buka CMD dan kita mulai dari nomor 1, yaitu CD atau change directory. Fungsinya digunakan untuk berpindah folder atau directory. Langsung saja kita tes dan beginilah hasilnya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu CLS atau clear screen, yaitu fungsinya untuk menghapus semua tampilan teks di layar command prompt sehingga layar menjadi bersih. Dan beginilah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu CLS garis miring tanda tanya. Fungsinya yaitu menampilkan informasi bantuan atau help tentang perintah CLS, termasuk fungsi dan sintaks yang tersedia. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu dir garis miring tanda tanya. Fungsinya menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir, misalnya opsi menampilkan file tersembunyi, urutan tampilan, dan lain-lain. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 5, IP config, yaitu fungsinya menampilkan informasi konfigurasi jaringan dasar seperti IP address, subnet max, dan terakhir default gateway. Langsung saja kita ketikkan IP config dan inilah hasilnya. Tampilan IP address, subnet max, dan default gateway-nya terlihat di sini semua. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6, yaitu IP config garis miring all, atau fungsinya menampilkan informasi jaringan secara lengkap, termasuk MAC address, DHCP status, DNS server, list time, dan adapter jaringan lainnya. Dan inilah hasil dari perintah tersebut. Ditampilkan secara lengkap secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 7, yaitu IP config garis miring tanda tanya. Fungsinya menampilkan informasi bantuan atau help mengenai semua parameter perintah IP config. Langsung saja kita ketik IP config garis miring tanda tanya, dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8, yaitu IP config garis miring release. Fungsinya digunakan untuk melepas atau rilis alamat IP dari DHCP. Setelah menjalankan ini, perangkat kehilangan IP sementara. Tekan saja IP config garis miring release. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu IP config
garis miring renew. Fungsinya digunakan untuk memperbarui atau renew atau meminta ulang alamat IP dari DHCP server setelah dilepas atau saat butuh IP baru. Langsung saja kita ketik ipconfig garis miring renew. Dan inilah tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 10, yaitu ipconfig garis miring display DNS. Fungsinya menampilkan JAX DNS yang tersimpan, yaitu daftar nama domain beserta alamat IP yang sempat diakses. Kita ketik saja ipconfig garis miring plus DNS. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya untuk nomor 12, ipconfig dalam atau register DNS. Fungsinya mengupdate atau mendaftarkan ulang IP komputer ke server DNS dan berguna untuk memperbaiki masalah koneksi pada jaringan yang menggunakan DNS dinamis. Kita ketikkan saja langsung ipconfig register DNS. Dan inilah hasilnya. Untuk nomor 3, yaitu ping. Fungsinya digunakan untuk mengirim permintaan ICMP ke server atau perangkat lain untuk mengecek apakah perangkat tersebut dapat dijangkau, waktu respon atau latency, kehilangan paket atau packet loss. Contoh ping google.com sebagai contoh. Dan inilah hasil ping tersebut. Untuk nomor 13. Selanjutnya kita masuk ke nomor 14, yaitu netstat. Fungsinya menampilkan informasi koneksi jaringan seperti port yang sedang digunakan, protokol atau TCP atau UDP, program yang membuka koneksi, routing table atau kadang. Kita ketikkan netstat. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya ke nomor 15, yaitu tracer. Fungsinya menampilkan jalur atau rute paket dan komputer Anda ke tujuan, termasuk berapa hop yang dilewati dan waktu tempuh per hop, berguna untuk diagnosa jaringan. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 16, yaitu ping. Fungsinya yaitu gabungan antara ping dan tracer, menampilkan jalur paket dan statistik kehilangan paket pada tiap hop lebih detail dibanding tracer. Ketikkan saja ping dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 17, yaitu NS lookup. Fungsinya digunakan untuk melakukan query DNS seperti cari alamat IP dari nama domain, cara nama domain dari IP atau reverse lookup, dan mengecek DNS server. Sebagai contoh, kita ketikkan saja NS lookup google.com. Dan inilah hasilnya. Kita lanjut ke nomor 18, yaitu nets. Fungsinya perintah untuk mengonfigurasi jaringan secara lanjutan, misalnya mengatur WiFi atau SSID profile, firewall, IP address, routing, preset, TCP dan IP. Kita ketikkan saja nets
menjadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke root. Fungsinya digunakan untuk melihat atau membuat tabel routing di Windows. Sebagai contoh, menambah root statis atau melihat root yang ada. Ketikkan saja root dan seperti inilah hasilnya. Dan untuk yang terakhir nomor 20, yaitu perintah net. Kita ketikkan saja net. Fungsinya kumpulan perintah untuk mengelola jaringan Windows seperti net user yang berfungsi mengelola akun pengguna, net share berfungsi berbagi folder, net view untuk melihat komputer di jaringan, net start atau net stop untuk menjalankan atau menghentikan service. Sebagai contoh, kita ambil user ini, kita coba klik dan enter, dan beginilah hasilnya. Begitu saja yang dapat saya kerjakan dari tugas 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama saya menjelaskan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.